Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Satu orang itu bisa menyembuhkan melalui perantara jin. Pertanyaannya, kenapa jin bisa menolong mereka? Ketika ada orang berjalan di atas air, satu dia ini orang ibadah, orang taat, satu lagi tidak taat, kenapa bisa berjalan juga? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, saya jadikan syaitan itu, kata Allah, penolong bagi teman-temannya yang sama juga seperti dia, yang syaitan, manusia syaitan. Sudah ada izin dari Allah. Allah memberikan izin kepada iblis dan syaitan untuk menolong kroni-kroninya. Jadi orang yang tidak salat ditolong oleh jin, iblis dan syaitan. Sehingga apa? Dia bisa melakukan sesuatu hal yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Berjalan di atas air, berjalan di atas angin dan lain sebagainya. Tapi itu perbuatan syaitan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan kalimat aulia. Saya jadikan syaitan itu aulia bagi orang yang tidak beriman. Ya, mbak aulia. Mereka tidak salat, maka enggak perlu heran. Nanti kita katakan, tipulah mentang hanai semayang ji ija ada angin. Ya, kupu dah semayang. Ya, mbak kupu dah semayang. Tipulah hanai semayang ji ija ada angin. Berarti beda semayang pi ji. Nabi Sulaiman alaihissalam taat dan patuh, dia berjalan di atas. Dia tidak taat dan patuh bisa juga berjalan. Apa bedanya? Kalau Nabi Musa taat dan patuh kepada Allah, mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang tadi itu, dia tidak patuh, tidak taat, Allah memberikan izin kepada iblis dan setan, kamu bisa menolong dia. Kenapa? Dia itu teman kamu, ya. Dia bisa menolong kamu. Tetapi ketika meninggal dunia tidak bisa tolong lagi. Ya, nggak bisa tolong lagi. Ini yang Allah katakan aulia lilladzina la yu'minun. Bagi orang yang tidak beriman, mereka menjadi aulia, penolong. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Kita lanjut. Afala taqtilun. Ini kalau di dalam terjemahannya, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ya. Ini hamzah ini itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Maka hamzah ini namanya istifham khabari. Jadi memberitahukan sesuatu tapi enggak butuh jawaban. Apa maknanya? Maknanya takrir. Takrir itu mengulang-ulang. Hai, kata Allah, "Hana pakai otak." Adalah kamu tidak pakai otakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pertanyaan lagi, tapi pertanyaan ini apa? Khabari, Pak, memberikan berita. Berita artinya apa? Kamu tidak pakai otakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu pakai otakmu, maka kamu akan beriman kepadaku. Menyembah patung, coba pakai otak. Menyembah patung apa manfaatnya? Coba kita pakai otak. Seorang itu pergi ke syaitan, pergi ke dukun, minta pertolongan sama dukun, coba pakai otak. Dukun sama siapa dia minta? Dukun tak tahu apa-apa, dia sama seperti kita. Dia minta kaya abak dukun gak sih ini, Pak. Ya. Abang bodoh nanti, Pak. Kita minta kaya, tolong kayakan saya. Dukun gak sih? Dukun kalau tahu cara kaya dari dulu sudah kaya dia, Pak. Tapi anak kaya-kaya aja, Pak. Makanya dukun itu dikatakan orang pintar, Pak. Kenapa? Karena yang datang sama dia orang bodoh, Pak. Maka dukun jadi orang pintar. Maka kalau kita mau jadi orang pintar, jangan datang ke dukun. Kalau kita datang ke dukun, dia yang pintar, kita yang bodoh. Dukun tidak tahu juga dia masa depan. Jadi makanya kalau datang ke dukun, dia meramal masa depan kita kasih tahu saja begini. Pak, jangan ramal masa depan saya. Masa depan ron dalam hal Pak Jandron mati. Neramal ke ron, ben neramal lu nih, Pak. Neramal ke ron, pakai baru rezeki ron kasih dah. Jin neramal ke ron pada yang kaya dah. Coba ramal. Ya. Jadi artinya apa? Coba gunakan akalmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa datang ke dukun? Dukun itu mengambil informasi dari syaitan. Syaitan itu dia takut kali kepada saya. Jadi apa artinya? Kita datang kepada dukun, yang dukun itu minta bantuan ke syaitan, yang syaitan takut kepada Allah. Lebih baik kita minta kepada sesuatu hal yang ditakuti oleh syaitan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna afala taqilun. Jadi hamzah ini hamzah ingkari namanya, apa? Ingkari itu apa? Kamu tidak pakai otakmu. Hamzah ini apa namanya? Istifham khabari. Allah memberitahukan sesuatu tapi tidak butuh jawaban. Tidak ada butuh jawaban. Afala taqilun, hana otak. Nah ya Allah, hana boleh jawaban, Pak. Hana lum pakai lo ya Allah, hana boleh jawaban, Pak. Itu untuk takrir, mengulang saja. Ya, Pak. Seperti seorang anak begini. Ini takrir, makna takrir.
Nak, jangan balap-balap nak ya. Jak biasa ande mupok ande. Oh, bukan ni Pak. Ibalap belum ni Pak. Ne be balap-balap kati peluru dah pernah be balap-balap. Ande mupok ande, mupok ande. Ya. Ketika di rumah sakit, apa kata orang tuanya? Apakah enggak pernah saya kasih tahu kamu supaya tidak balap-balap? Kalimat ini enggak perlu jawaban, Pak. Anak enggak perlu, nah ne beri tadi perlu kau enggak perlu, Pak. Apakah tidak saya kasih tahu sama kamu? Kalimat apakah tidak saya kasih tahu itu maknanya istifham khabari yang tidak butuh jawaban. Artinya orang tua sebenarnya ingin ngomong, sudah berapa kali saya kasih tahu nak, jangan balap-balap. Kemudian pertanyaan, apakah di situ maknanya litakrir? Takrir itu apa? Mengulang perkataan kita beberapa hari yang lalu. Tapi anak kita nak mau dengar. Ya, ini begitu juga. Afala taqilun. Kita lanjut ayat 77. Ya. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, kita sampai segitu saja. Coba dibaca. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Ya, ini apa maksudnya? Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Ini Hamzah begitu juga. Ini kalimat apakah di sini nggak perlu jawaban, nggak perlu jawaban. Artinya Allah ingin mengatakan saya tahu apa yang kalian lakukan. Jadi nggak perlu jawaban. Kalau dalam terjemahannya apakah mereka tidak tahu, maka Hamzah di sini maknanya apa? Litakrir. Walaupun sebagian mengatakan litakri. Takri itu apa? Adalah bahagian dari ayat sebelumnya. Jadi Allah nggak perlu jawaban. Hanya perlu jawaban dari gede, nggak perlu jawaban, Pak. Nggak perlu jawaban. Jadi mana ayat ini Allah tahu apa yang kamu sembunyikan dari nifak kamu wahai orang munafik. Kemunafikan kamu, apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Dan apa yang kamu zahirkan iman kamu kepada Muhammad. Saya tahu itu apakah kamu betul beriman atau tidak. Jadi makanya ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Maka bukan berarti seseorang itu beribadah zahir saja nggak dapat pahala apa-apa. Kemarin kami ada kajian itu di satu tempat ya. Apa kata jamaah? Saya di bulan Ramadan ini tidak bisa berbuat banyak, ya. Nggak bisa beribadah banyak. Salat itu pun salat tengah malam cuma berapa rakaat saya buat. Tidak saya buat seperti orang lain. Saya tidak bersedekah banyak dan lain sebagainya. Bagaimana saya ini, kata beliau. Kemudian saya kasih tahu, ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir. Ibadah zahir bagaimana? Ibadah zahir, kita salat, kita baca Quran yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita berzikir, kita bersedekah, itu ibadah zahir. Ibadah batin, ibadah hati, Pak. Ya, ibadah hati. Ini ibadah ini tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah batin? Niat yang baik, ibadah batin. Kita niat saja dapat pahala. Tetapi niat pada level yang ketiga dan keempat. Kita sudah ceritakan tahapan niat. Kalau niat level pertama, niat baik atau niat jahat tidak diperhitungkan oleh Allah. Level kedua, niat baik atau niat jahat tidak diperhitungkan oleh Allah. Level yang ketiga, niat baik atau niat jahat kita meninggal dunia diperhitungkan oleh Allah. Apalagi yang keempat. Apa yang pertama itu? Kita nanti bisa melihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Niat yang pertama namanya hadithun nafsi, bisikan-bisikan jiwa. Jadi jiwa ini membisikkan kita nanti malam dan bangun tahajud ya, bisikan jiwa. Bisikan-bisikan saja, Pak. Ya, satu. Ini tidak diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita meninggal dunia, maka niat kita tadi tidak dapat apa-apa. Sudah satu. Yang kedua namanya niat muyulun nafsi, kecenderungan jiwa untuk bangun tahajud. Iya juga ya, bangun tahajud nanti tengah jam-jam 2 malam. Tapi lihat dulu nanti. Awai bola apa tahajud ilai. Ya. Oh bola ilai kakelah orangnya bola tengok orang tahajudnya, Pak. Jadi ini muyulun nafsi, kecenderungan jiwa. Ketika mau bangun tengah malam, tahan memang sang nonton bola mantap. Ini tidak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Hanya kecenderungan jiwa saja. Yang ketiga, at-tasdiq, dia yakin betul nanti malam akan bangun tahajud. Ya, nih Pak. Keyakinan dia akan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dunia, akan diberikan nilai. Contoh, seorang pencuri, dia mau mencuri malam ini, Pak. Dia sudah level ketiga, dia yakin betul. Nanti malam jam 2 tepat saya akan berada di rumah itu, kemudian selesai jam 3. Ya, kayak tolong, Pak. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Niat dia sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang ketiga.
Padahal dia tidak ungkapkan itu, Pak. Dia sembunyikan, dia diam saja, tapi dia sudah ada dalam hatinya. Yang keempat, al-azmu alal fi'li. Dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk bisa bangun tahajud. Nyo sajadah karena untuk malam. Nyo untuk baju tahu karena nyo karena karena rupanya dia meninggal dunia. Niat dia itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila dua orang mukmin, nyi mukmin bukan kafir. Dua orang mukmin dua-dua memegang senjata dan mereka saling membunuh satu sama lainnya, kata Rasulullah. Pembunuh al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan terbunuh masuk dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh wajar dia masuk ke neraka. Kenapa? Dia sudah menghilangkan nyawa orang lain, dia sudah membunuh orang lain. Bagaimana dengan terbunuh? Dia kan terbunuh dia oleh ini, dia zalimi. Rasulullah mengatakan betul, tetapi yang terbunuh ini dia dari rumah sudah berniat untuk membunuh kawannya. Tetapi apa? Sudah duluan dibunuh oleh orang lain dia. Niat dia itu diperhitungkan oleh Allah, maka dia juga masuk ke dalam neraka. Maka kita itu niat mentang, Pak. Yang untuk malam betul-betul ibadah tahajud. Tetapi bukan niat yang biasa level 1 2, yang ibadah tahajud. Ya, Pak, kawan, Pak. Tapi dia sudah tasdik. Tasdiknya apa? Dia yakin betul nanti malam salat tahajud. Tetapi apa? Sudah keburu meninggal dunia atau lewat. Itu juga dapat pahala. Makanya makna di sini apa namanya? Tuhfun, yang kita simpan di dalam hati diperhitungkan oleh Allah. Maka banyaklah berniat yang baik-baik. Banyaklah husnudzan, jangan suudzan. Maka ketika mau naik haji begitu juga, daftar haji, Pak. Baik fikir macam-macam. Nyo dah daftar haji ya, baik pempeng, Pak. Segelamnya kam ninggai bergelon berangkat. Nyo mu na 70, berangkat haji le 10 ton tu. Now mu le 10 ton tu, je terton hana mu ke hade mu akai, Pak. Kita pasang level ketiga dan keempat. Kita yakin betul akan naik haji, Pak. Kita sudah mempersiapkan. Apa persiapan kita? Ya itulah duit tadi, Pak. Kita sudah store, Pak. Kemudian tiba-tiba kita meninggal dunia, maka kita sudah diperhitungkan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu, Abdullah Al-Mubarak, seorang tukang sol sepatu. Menyoda pikir padum laba sol sepatu ini, Pak. Abdullah Al-Mubarak, beliau tinggal di Yaman. Yaman itu dia berbatasan dengan Oman kalau di samping. Ke atasnya Saudi Arabia. Walaupun sudah masuk Saudi Arabia, itu Mekah itu jauh masih. Artinya orang mau naik haji harus mempersiapkan duit dan fisik dan duit harus dipersiapkan. Ketika itu apa? Dia kumpulkan duit sedikit dia kumpulkan duit. Ya. Setelah bertahun-tahun dikumpulkan duit dari hasil itu sol sepatunya, dia mengatakan kepada istrinya yang sedang mengandung, saya insya Allah akan berangkat haji besok. Ya, senang sekali dia, Pak. Kenapa? Duit yang dia kumpulkan. Niat dia sudah luar biasa, Pak. Saya akan berangkat haji. Sudah bertahun-tahun saya kumpulkan duit ini. Istrinya mengatakan, boleh engkau pergi haji, tapi permintaan saya satu. Saya mencium bau enak sekali di samping ada kuah. Tetangga kita memasak kuah. Saya minta itu saja. Setelah itu kamu berangkat haji, terserah. Akhirnya apa? Dengan senang sekali dia pikir apa permintaannya. Akhirnya Abdullah Al-Mubarak pergi ke tetangganya. Istri saya minta kuahnya saja sedikit. Ya, nama kuahnya saja sedikit. Apa kata pemilik rumah? Ini kuah ini, daging ini haram untukmu dan halal untukku. Abdullah Al-Mubarak bertanya, kenapa halal untukmu, haram untukku? Kami sudah 3 hari tidak makan. Ketika itu apa? Saya keluar, anak saya menangis terus. Saya keluar, saya dapat bangkai. Kami dapat bangkai, kemudian bangkai itu saya potong-potong, saya masak. Bagi kami ini halal. Kenapa kami tidak makan ini? Kami mudarat ini. Sedangkan bagi kamu halal, haram, Pak. Ya. Kenapa kamu sanggup kamu beli, kamu nggak boleh makan ini? Imu Abdullah Mubarak, Pak. Dia menangis, Pak. Saya besok mau berangkat haji. Ini saudara tetangga saya seperti ini. Udahlah begini saja. Dia ambil duitnya, semua diberikan kepada tetangganya. Ini ambil duit ini. Dia menceritakan kepada istrinya, saya tidak jadi naik haji, Pak. Kenapa? Saya naik haji bersenang-senang itu. Kemudian tetangga saya nggak ada makan apa-apa. Udahlah biarin saja. Saya tidak naik haji lagi, biarin saja. Rupanya di Mekah itu ada 2 malaikat berdialog. Apa kata malaikat pertama? Untuk tahun ini haji masyarakat yang pergi tidak diterima satu orang pun. Hai terima, Pak. Satu orang pun tidak diterima oleh Allah. Ya, karena kan nit lain-lain menumbang. Kalau nit pun haji yang berangkat haji tu ada tablo-tablonya. Dan yang bekal haji hantar tak kalian Kaabah.
Je haji kan hantar nak kalau enggak bah, Pak. Bakal haji hantar tak mutiga opo, mutiga hantar tak haji. Nitnya kalau lain ni, Pak. Ya. Jadi malaikat mengatakan tidak ada satu orang pun hajinya yang diterima tahun ini. Dijawab oleh malaikat satu lagi. Apa namanya? Kenapa? Ada apa? Tetapi malaikat satu lagi mengatakan begini, tetapi ada seorang pemuda tidak berangkat haji, tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak berangkat haji, Pak, tapi hajinya diterima oleh Allah. Kalau tadi berangkat haji tapi hajinya tidak diterima. Gara-gara apa? Niat dia yang tulus dan ikhlas untuk berangkat haji, Pak. Jadi begitu juga ada seorang sahabat yang berada di Madinah. Dia sakit-sakitan, Pak, sakit-sakitan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berangkat pergi berjihad dengan teman-temannya yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Ketika sampai ke sebuah tempat, Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Wahai sahabatku, di Madinah ada seorang pemuda. Begini, kalau kita berikan ininya begini, Pak. Orang berangkat jihad itu, dia harus meninggalkan keluarganya, harus punya duit yang banyak. Kenapa? Karena untuk perlengkapan perang nanti, Pak. Dan harus menerima resiko apakah hidup atau mati nanti ketika pulang dari jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang itu harus siap, betul-betul siap. Ketika sampai ke tujuan, Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ada seorang pemuda di Madinah, dia itu tidak berjihad dengan kalian. Dia tidak meninggalkan keluarga seperti kalian. Dia tidak mengumpulkan harta seperti kalian, tetapi pahalanya sama seperti kalian. Pahalanya sama. Sahabat protes, ya Rasulullah. Kok bisa sama ya Rasulullah? Kami sudah meninggalkan keluarga kami, mengumpulkan duit untuk berjihad. Kemudian apa resikonya kami hidup atau mati ya Rasulullah? Kok bisa sama dengan dia yang duduk-duduk di rumah? Apa kata Rasulullah? Ini berita ini dari apa? Jibril yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kasih tahu ada seorang pemuda pahalanya sama seperti kalian. Sahabat ini merasa heran, ada apa dengan pemuda itu? Rupanya pemuda itu niatnya tulus dan ikhlas sekali, Pak. Ya Allah, saya ingin berjihad, tidak bisa jihad karena saya sakit, ya Allah, dan saya miskin. Kalau saya kaya, ya Allah, akan saya berjihad dengan Rasulullah. Kalau saya sembuh, saya akan berjihad dengan Rasulullah. Niat dia begitu ikhlas sekali, Pak. Sehingga apa? Pahala dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala yang istimewa sekali itulah ibadah hati, Pak. Kita sabar saja, tak sabar benda, Pak. Lu sabar benda. Jampi kamu demi pahala, Pak. Kan banyak sekali ibadah. Tidur saja kamu demi pahala, Pak. Kita diam saja kamu demi pahala. Daripada kita ngomong yang macam-macam, sudah dapat dosa. Nyo tak iman dapat penghabar. Ada penghabar itu dah cari, Pak. Itu sudah dapat pahala. Diamnya saja sudah dapat pahala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan. Inilah ya'lamuna apa? Awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Ini artinya sir wa alaniyah. Sir itu apa? Itulah ibadah hati, Pak. Alaniyah itu apa? Itulah ibadah kita ini, Pak. Ibadah apa namanya? Makanya di dalam kitab A'malul Qulub, kitabnya ada 200 halaman, Pak, yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Apa kata beliau? Az-zikru zikrani. Zikir itu ada dua. Zikrul lisan, zikir lidah. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kita duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir lisan. Tetapi beliau mengatakan, ini kata beliau, bukan kata saya, Pak. Banyak orang berzikir lisan itu munafik dia, Pak. Subhanallah, subhanallah. Habis subhanallah pun kegegau, Pak. Demenar kau. Astagfirullah, astagfirullah. Habis astagfirullah kegegau lah, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Tekan ini, Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Harum, astagfirullah, astagfirullah. Maka kata beliau, banyak orang berzikir lisan dia munafik, ya, Pak. Banyak orang munafik. Dia zikir-zikir itu maksiat terus dia buat, Pak. Di masjid dia berzikir, di luar dia buat maksiat. Tetapi kata Dr. Yasir Burhami, ada satu zikir lagi yang lebih dahsyat, zikir hati, Pak. Itulah alat sir tadi, Pak. Termasuk niat yang baik, termasuk sabar. Sabar itu zikir hati, Pak. Maka ketika orang bersabar, dia sudah termasuk apa? Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat pahala lagi, Pak. Sabar saja dapat pahala. Dia qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Begitu rezeki warning orangnya. Alhamdulillah. Kamu demi pahala, ya, Pak. Kenapa? Dia sudah berzikir teringat kepada Allah. Nyo tu mendeme baju, gede menale, Pak. Ni dah lego hek dah kerja mendeme wat bacun, Pak. Dari pagi sampai sore kita banting tulang dapatnya sedikit. Kok bisa begininya? Kamu demi ada cari, Pak. Kita terima apa adanya, sudah dapat pahala. Kita tawadu, sudah dapat pahala. Tawadu itu merendahkan diri, Pak. Ya. Makanya makna filosofi dari sujud itu kan wada'ah.
Tawadhu itu berasal dari kalimat wada'a. Wada'a itu meletakkan. Meletakkan kepala ini sejajar dengan kaki. Itulah waktu salat. Waktu lain tak ada. Waktu tidur, mana ada tidur kepala agak naik sedikit. Kepala naik sedikit. Kita tidur kepala naik sedikit. Bawa bantai. Hana pakai bantai, pakai jaro. Naik sedikit juga. Tapi ketika sujud sama posisinya, Pak. Kepala dan kaki sama. Mana filosofinya apa? Seorang itu ketika sujud disitulah dia tawadhu. Apa namanya? Ya, dia tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menyamakan kepala dengan kakinya. Maka tidur itu bukan tawadhu. Kepala masih terangkat sedikit. Ya, apa namanya? Kadang-kadang kaki becur, kaki becur ni, bawa bantai kaki. Hana saja jar, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Ya, cukup sekian. Yang teruk urut dia. Teruk roh Senin. Roh Senin kata takbir ni. Home lah, boji Sabtu, ya, home tu terkelan. Baik orang minggu kan, orang minggu kan malam je, paling enggak Sabtu lah. Menyaji Jumat atau Sabtu kan. Jadi baik Senin atau Minggu. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.